Halo rekan semuanya, kali ini saya akan memberikan review sekaligus pengalaman mengenai perbedaan oli bagus dengan oli biasa. Jadi bukan soal masalah oli mahal versus oli murah, tapi nantinya Anda akan lebih tahu bagaimana menentukan oli mesin yang cocok untuk mobil Anda sehingga bisa menemukan oli yang pas tapi bisa menekan biaya perawatan, bukan sebaliknya. Inilah tabel yang sudah saya ringkas mengenai bagaimana perbedaan oli yang bagus dengan oli biasa. Identik seperti oli mahal versus oli murah, meskipun intinya bukan di sana ya. Aspek yang pertama adalah mengenai lubrikasi. Kita harus paham dulu mengenai apa itu lubrikasi ya. Jadi lubrikasi adalah kemampuan oli untuk melumasi mesin, menstabilkan suhu mesin, baik pada saat mesin sedang berotasi rendah maupun pada saat rotasi tinggi. Jadi kemampuan oli ini akan bisa dirasakan oli yang bagus maupun oli biasa pada lubrikasinya, dengan ciri-ciri khas adalah bunyi mesin yang ditimbulkan nanti pada saat oli digunakan di mesin. Jadi untuk aspek yang pertama mengenai lubrikasi oli, pelumasan oli itu sempurna baik pada saat rotasi rendah dan rotasi tinggi. Ini oli yang bagus. Kalau oli yang biasanya bagus hanya pada rotasi rendah. Cara mengenali ciri-cirinya gimana pada saat Anda pakai oli yang bagus, yang SAE-nya tepat dengan mesin Anda. Pada saat mesin berotasi tinggi maupun berotasi rendah, tidak ada bunyi yang aneh Anda rasakan atau Anda dengarkan di situ. Bunyi seperti sik 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 sik, bunyi seperti tik 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 tik, bunyi seperti bahkan kemelotok gitu ya. Itu tidak ada jika Anda menggunakan oli yang bagus dan tepat dengan versi mesin yang Anda gunakan. Terutama jika mesin mobil Anda sudah FFTI dan injeksi. Kemudian untuk suhunya ya, untuk suhu, kalau oli yang bagus itu jelas dalam olinya tersebut sudah punya formula seperti ya mungkin seperti kolan gitu ya, untuk menstabilkan suhu mesin agar tidak cepat overheat, terutama pada rotasi mesin yang tinggi dalam waktu yang lama. Kalau oli yang biasanya tidak stabil suhunya dan tahan lama pada saat mesin berotasi lama, waktunya lama dan rotasinya tinggi. Ini bisa dibuktikan ciri-cirinya ada di mana. Ciri-cirinya ketika Anda pakai oli bagus, suhunya stabil, maka fan depan yang untuk mendinginkan mesin itu kalau olinya bagus, oli mesinnya bagus, itu fan-nya nggak cepet bunyi, otomatis nggak cepet bunyi. Dia ada jeda waktu lebih lama karena mesin sudah didinginkan lewat oli mesin yang bagus ini. Tapi ketika Anda pakai oli biasa, fan yang di depan untuk mendinginkan mesin itu otomatis sering sekali berputar, baru sebentar berputar, baru sebentar sudah berputar. Itu tanda kalau oli mesinnya itu tidak bisa menstabilkan suhu pada saat mesin sedang bekerja atau berotasi. Itu sudah pasti. Jika mesin pada suhu yang tinggi, pada saat mesin rotasinya sedang tinggi, terutama di ruang bakar ya, di piston-piston ini maupun gearbox yang sedang berhubungan ini riskan sekali dengan gesekan kalau menggunakan oli yang biasa yang tidak cocok dengan versi mesin mobil Anda atau tahun keluaran mobil Anda. Itu akan serasa sekali mesinnya cepat panas, ruangan di dalam mesin cepat panas. Kemudian yang jelas sekali terasa adalah jika menggunakan oli bagus, aspek yang ketiga adalah bunyi pada mesin. Bunyi pada mesin jelas kalau oli bagus itu mesin bunyinya lebih halus, terutama kalau Anda mendengarkan mesin bensin, oli mesinnya tepat, SAE-nya cocok ya, itu nanti mesin lebih halus. Bunyinya tidak akan menelitik dan tidak ada bunyi sik 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 sik, tidak ada. Mesin benar-benar halus pada saat di rotasi rendah maupun di rotasi tinggi.
Tapi kalau olinya yang dipakai oli biasa, oli yang tidak cocok dengan versi mobil Anda, itu tidak butuh waktu lama. Anda pakai mobil baik saat idle maupun pas dipakai, terutama nanti habis dipakai ya pada saat mesin sudah panas, itu Anda bisa buktikan dengan dengarkan sendiri bunyinya di situ. Meskipun mobil Anda tergolong baru sekalipun, ketika olinya tidak tepat, olinya kurang bagus untuk mesin, itu nanti akan terdengar suara menggelitik ataupun bunyi sik 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 sik, itu pasti nanti keluar. Kalau sudah seperti itu, sebaiknya mending pakai oli yang bagus, yang cocok dengan mesin Anda, SAE-nya tepat. Meskipun mahal nggak apa-apa, tapi itu nanti akan meminimalisir biaya perawatan daripada beresiko menggunakan oli biasa yang mungkin tidak cocok dengan mobil yang Anda gunakan. Kemudian berikutnya, aspek penting yang keempat adalah kebersihan di dalam mesin maupun di luar mesin, di ruangan mesin itu sendiri. Oli yang bagus itu memiliki penguapan yang sempurna, sehingga pada saat mesin sedang berotasi tinggi ya, mesin sedang berputar, sedang bekerja dengan rotasi tinggi, terutama di ruang-ruang bakar ini, daerah ruang bakar ini. Kalau oli biasa, kalau penguapannya tidak sempurna, Anda bisa lihat di ruang kap mesin Anda ini, di sekitar gap-gap celah mesin atau di sekitar perpak-perpak mesin itu biasanya akan timbul penguapan disertai debu. Itu kalau oli biasa yang tidak cocok dengan mobil Anda. Tapi kalau Anda pakai oli bagus yang SAE-nya tepat sesuai dengan rekomendasi pabrikan, itu penguapan olinya akan sempurna dan Anda bisa lihat di setiap celah perpak mesin itu nanti penguapannya sangat sempurna dan kering. Tidak ada debu yang menempel di situ. Nah, ini adalah resiko yang cukup tinggi jika penguapan oli mesin itu tidak sempurna dan menimbulkan penguapan yang disertai debu. Ini nanti kalau suhunya tinggi dia bisa terbakar. Dia akan membuat perpak-perpak mesin itu gripis. Kalau sudah gripis, oli cepat habis, nanti gesekannya nanti akan lebih tinggi dan resikonya ada pada mesin Anda. Dan itulah perbedaan oli bagus dengan oli biasa ya, bukan hanya masalah oli mahal versus oli murah, tapi pilihlah oli yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan mobil Anda. SAE-nya tepat, viskositasnya bagus, lubrikasinya sempurna. Meskipun memang oli yang bagus identik harganya lebih mahal, tapi lebih baik memakai oli mahal daripada Anda pakai oli biasa. Nanti ketika sudah mesin mulai berbunyi aneh, perawatannya jauh lebih mahal daripada nanti Anda pakai oli murah, resikonya lebih tinggi. Saya sendiri juga sudah pernah membuktikan bagaimana pengaruh oli biasa dan oli yang bagus sesuai standar pabrikan di mobil Avanza FFTI yang tipe injeksi tahun 2010 ke atas, 2009 ke atas. Itu karena dia mesinnya, celah antar mesinnya lebih rapat, dia lebih sempit. Itu membutuhkan oli yang SAE-nya lebih encer seperti 5W30, meskipun oli 5W30 atau sekelasnya ya 5W30, 5W20 misalkan, itu harganya memang lebih mahal dari semua merek. Semua merek oli kalau sudah 5W30 pasti harganya lebih mahal terus. Kecuali kalau dia yang tergolong eco green ya, eco green car, itu lebih murah meskipun dia 5W30. Ini saya sudah coba sendiri di mesin Avanza ya, yang standarnya SAE-nya 5W30, api servisnya SN atau RC. Saya coba spekulasi pakai oli mesin yang SAE 40 saja, yang harganya jauh sekali lebih murah. Itu saya pakai belum sampai 5000 rpm, bahkan 5000 kilo ya, maaf ya. Itu cuman 1000 kilo aja mesin sudah menggelitik, sudah mulai bunyi aneh, sik 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 tik tik tik, mulai aneh. Dan masalahnya tentu untuk hal-hal yang ringan seperti ini dari awal harus langsung ganti oli yang standar sesuai pabrikan. Jika
oli mesinnya sudah diganti yang sesuai standar pabrikan, langsung bisa dirasakan bedanya ketika penggantian oli tersebut pada saat idle pertama kali digunakan sampai mobil dimatikan kembali, itu bunyinya halus kembali dengan menggunakan oli yang sesuai standar pabrikan. Di Toyota ini contohnya Avanza FFTI injeksi 2010-2009 ke atas, itu kalau pakai SAE 5W30, api servisnya SN atau RC, mesin bunyinya langsung halus. Dan setelah itu terus pakai oli mesin yang sesuai standar pabrikan sehingga tidak beresiko lebih panjang, karena mesin kalau sudah berbunyi menggelitik, bunyi sik 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 sik, bunyi kemelitik, itu kalau dibiarkan saja, nggak pernah dirawat olinya, nggak pernah dicek, itu nanti larinya jadi ke banyak tempat, terutama yang dibahas tadi mengenai kebersihan mesin ya. Jadi di exhaust, pembuangan dari ruang bakarnya, karena terpengaruh oleh penguapan oli yang kurang sempurna, itu nanti cepat kotor. Bunyinya tidak hanya dari mesin, tapi biasa di catalytic converternya juga nanti jadi bunyi di knalpotnya itu. Makanya saya menyarankan bagi Anda yang sudah menyimak banyak tutorial di channel aplikasi tutorial ini, terutama tentang cara mengatasi mobil bunyi kemelitik dan lain sebagainya. Dan ini saya memberi saran rekomendasi mengenai jika Anda mau memilih oli mesin, jangan hanya memilih oli mesin yang murah ataupun oli mesin yang mahal, tapi pilihlah yang sesuai dengan standar pabrikan mobil Anda. Jadi mobil Anda tahun berapa, mereknya apa, seri berapa, masuk injeksi atau non injeksi, dan nanti ketahuan SAE-nya berapa yang paling cocok. Kalau mau lebih jelas, lebih detail, Anda bisa buka kembali manual book mobil Anda. Nanti di situ ada saran dari rekomendasi pabrikan oli yang SAE-nya tepat dengan api servis yang tepat juga, yang sudah saya contohkan tadi untuk Avanza contohnya itu ada SAE 5W30 dengan api servis RC atau SN, itu sudah paling cocok dan mobil mesinnya sudah paling halus. Sementara itu yang bisa disampaikan mengenai perbedaan oli bagus dengan oli biasa ataupun oli mahal dengan oli murah, meskipun intinya bukan di situ. Bagi yang baru berkunjung, silakan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari aplikasi tutorial, bisa seputar komputer, otomotif, handphone, dan lain sebagainya seperti elektronik. Sementara itu yang bisa disampaikan, selamat bekerja dan beraktivitas. Semoga mobil Anda awet dan tahan lama, olinya cocok dan tepat dengan versi mesin Anda.